Madrasah MA. Kita lanjutkan Kepala Madrasah Aliyah yaitu Pak Muhammad Yasir. Silakan Pak Muhammad Yasir. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Haji Imam Mujib selaku pembina Yayasan Ponpes Darun Nafi. Wabil khusus kepada yang terhormat Bapak Haji Suharyono yang saat ini dalam proses pemulihan kesehatan. Semoga segera diberikan Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada yang terhormat Bapak Prima Irmansyah selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darun Nafi beserta jajarannya, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nafi, Kiai Abu Maimun, yang kami hormati dan kami tunggu barokah manfaat ilmunya. Dan yang terhormat kepada Kiai Haji Nurul Soleh selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Hikmah Curamalang Jember. Dan yang terhormat kepada manajemen MA, MTS, serta PAUD. Dan kepada seluruh Dewan Asatid Asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu Wali Santri MTS dan calon wali santri MA. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kami sampaikan adalah alhamdulillah untuk tahun ini MA Darun Nafi telah berdiri. Dibuktikan dengan telah mendapatkan izin operasional oleh Kanwil Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyatakan bahwa kami MA Darun Nafi telah siap menerima calon peserta didik tahun ajaran 2001 dan 2022. Baik dari lulusan MTS Darun Nafi sendiri ataupun dari MTS dan SMP sekitar. Dengan adanya MA Darun Nafi ini maka menjadi solusi bagi wali santri yang ingin melanjutkan putra-putrinya dari sekolah dan mondok di pesantren Darun Nafi. Dan adapun ketentuan untuk mondok atau bersekolah di MA Darun Nafi adalah yang pertama harus mondok. Jadi tidak diperkenankan bagi siswa calon MA Darun Nafi untuk bersekolah saja, harus mondok. Yang kedua, kami membatasi untuk penerimaan calon santri sendiri, yaitu 10 santri putra dan 10 santri putri. Mengingat batasan sarana prasarana yang ada. Kemudian untuk kurikulum MA Darun Nafi ini sendiri, yakni menggunakan kurikulum K13, diintegrasikan dengan kurikulum pesantren salaf berupa kitab kuning. Hal ini sebagai referensi dalam wawasan keilmuan. Dan kemudian hal ini juga menjadi ciri khas dari MA Darun Nafi dengan pendidikan formal lainnya, yakni dengan adanya pelajaran yang lebih mendalam, kemudian lebih luas, karena di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran seperti nahwu sorof, yang kita pelajari mulai awal atau dasar sampai ke tingkat yang tinggi. Juga
di MA Darun Nafi nantinya juga akan mempelajari ilmu faraid, kemudian juga falak, dan lain-lain. Hal ini semuanya referensinya adalah kitab kuning yang tentunya lebih mendalam, kemudian lebih luas secara hasanah keilmuannya. Selanjutnya untuk MA Darun Nafi ini sendiri, untuk jurusannya adalah keagamaan. Sementara itu, kemudian di kita juga ada hafalan Al-Quran, kemudian ada nadom-nadoman, dan selanjutnya juga kurikulum kita tentang pembiasaan, yang kemudian hal ini akan menjadi sebuah karakter yang harapannya hal ini melekat pada santri mulai dari awal bangun, kemudian mandi pagi, sholat tahajud, sholat duha, beserta sholat jamaah, ataupun juga membaca wirid. Nah, selanjutnya kami mohon kepada semua Bapak Ibu untuk doa dan dukungannya atas keberlangsungan MA Darun Nafi ini nantinya. Semoga kami seluruh manajemen, Ustadz Ustazah diberikan keistiqomahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dan selanjutnya kita juga menginginkan ada sebuah kata-kata yang ingin kami sampaikan, yakni ayo sekolah ke madrasah, madrasah lebih baik madrasah, mondok sambil sekolah, mengapa tidak? Ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga sambutan dari saya bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Ustadz Yasir. Keren. Selanjutnya ini untuk SPS PAUD ya? Perwakilan dari SPS PAUD. Ustadz Fatah, sudah siap? Oke, kita persilahkan Ustadz Fatah. Monggo. Tes suara. Masuk Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Darun Nafi Bapak Prima, yang saya takzimi Kiai Abu Maimun, wabil khusus Kiai Nurus Soleh. Semoga barokah ilmunya menyalur kepada kita semua. Yang saya hormati para penggiat yayasan, Dewan Pembina, Dewan Penasehat. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Darun Nafi. Yang saya hormati para wali santri dan juga santri dan santriwan Darun Nafi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan, nikmat iman, Islam, dan juga umur. Alhamdulillah kita sudah melewati bulan Ramadan, kita melewati Hari Raya Idul Fitri, meskipun masih di tengah-tengah pandemi, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, kita semua diberi syafaat oleh beliau di hari yaumil akhir kelak.
Baik Bapak Ibu, saya boleh berpantun dulu nggak? Biar Silakan. ketawa dulu Pak. Monggo, monggo Ustaz. Nanti dulu ketawanya kalau udah bilang cakep. Baik, anak sapi baru lahir, diberi Cakep. nama Martin. Cakep. Bulan Ramadan telah berakhir. Izinkan saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kami. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saya atas nama diri pribadi, keluarga, dan rekan-rekan semua mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, minna taqabbal ya karim. Selanjutnya, izinkan saya mewakili Divisi PAUD untuk menyampaikan update terkini mengenai lembaga SPS PAUD Al-Quran Darun Nafi atau Satuan PAUD Setara Al-Quran Darun Nafi. Alhamdulillah tahun ini juga bersamaan dengan Madrasah Aliyah Darun Nafi, SPS PAUD Darun Nafi sudah didirikan dengan nomor unit lembaga yakni 016402131004. Untuk nomor NSS sendiri dari Diknas kita memang belum mendapatkan karena untuk SPS itu berbeda. Untuk mendapatkan izin operasionalnya dengan MTS ataupun MA. Kita harus berjalan dulu 1 tahun, kemudian kita mengajukan untuk mendapatkan izin operasional dari Diknas setempat dan juga Diknas Kabupaten. Namun untuk sounding pelaksanaan kegiatan SPS PAUD Darun Nafi jauh-jauh hari kita sudah sampaikan kepada UPT Diknas yang ada di Samboja. Dan alhamdulillah beliau sangat mendukung Darun Nafi untuk segera melaksanakan dan membuka SPS Al-Quran. Kemudian untuk SPS sendiri, santri yang murid baru yang kita terima, rentang usianya yakni dari usia 4 sampai dengan 6 tahun. Dengan target pencapaian pendidikan, kita berharap semua murid yang lulus dari SPS Al-Quran Darun Nafi ketika sudah menyelesaikan pendidikannya, baik itu yang melaksanakan 1 tahun atau 2 tahun, murid-murid nanti mampu melaksanakan baca tulis huruf-huruf formal dan juga mampu membaca huruf hijaiyah dengan baik. Dengan harapan ketika murid ini melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya yakni sekolah dasar, ya udah nggak menyusahkan gurunya lah, udah bisa membaca tulis dengan baik. Kemudian publikasi sendiri untuk keberadaan SPS PAUD Darun Nafi saat ini telah dilakukan dengan berbagai macam media, baik dari media sosial ataupun juga offline, dan bahkan door to door yang dilakukan oleh ustazah-ustazah dengan tenaga pendidik SPS yakni Ustazah Andi Novitasari dan juga Ustazah Inayah. Terima kasih kepada usaha dari kedua ustazah ini yang alhamdulillah hari ini SPS Al-Quran Darun Nafi sudah menerima pendaftaran sebanyak 6 orang murid baru. Mudah-mudahan target kita yakni 10 orang murid bisa tercapai sebelum dimulainya tanggal ajaran baru dan juga tahun ajaran baru yakni 12 Juli 2021. Kemudian untuk biaya pendidikan dan juga kelengkapan-kelengkapan, SPS Al-Quran Darun Nafi menetapkan biaya pendaftaran itu sebesar 900.000, namun itu mencakup keperluan dari santri mulai dari seragam sampai dengan kelengkapan belajar, mulai dari buku, alat edukasi, sampai dengan selama 1 tahun. Jadi 900.000 itu sudah mencakup kelengkapan belajar santri selama 1 tahun. Sedangkan untuk biaya SPP per bulan, alhamdulillah terima kasih kepada Ketua Yayasan yang sudah memberikan kebijakan di awal pendirian SPS ini dibebaskan dari biaya SPP. Mudah-mudahan dengan ringannya biaya ini, tapi tidak mengurangi dari kualitas pendidikan yang diberikan kepada
murid-murid dari SPS Al-Quran Darun Nafi. Kami juga memohon doa, memohon dukungan, memohon bantuannya kepada semua penggiat yayasan, para guru, dan juga pihak-pihak yang terkait untuk terus mendukung dan juga membantu kegiatan dari SPS Al-Quran Darun Nafi. Karena tujuan kami menyiapkan fondasi untuk visi misi Darun Nafi, yakni mewujudkan anak-anak yang soleh, alim, dan kafi yang kita mulai dari sedini mungkin. Insya Allah seperti itu update yang terbaru dari SPS Al-Quran Darun Nafi. Mudah-mudahan semuanya diberi kelancaran oleh Allah untuk mewujudkan yang kita citakan semuanya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Darun Nafi semangat. Ya. Saya ini sangat terharu dan kagum sekali. Darun Nafi kompak pokoknya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara demi acara telah kita laksanakan. Untuk sekarang, untuk selanjutnya, ya marilah kita dengarkan tausiah dari Bapak Kiai Nurus Sholah. Untuk temanya yaitu merajut ukhuwah menggapai barokah Darun Nafi. Nah, kepada Bapak Kiai dipersilahkan. Monggo Abah. Persiapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah wa sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ibni Abdillah ala alihi wa ashabihi ulil fadli wa shalah. La haula wala quwwata illa billah. Serta mukarramin al-mukarramin yang kita muliakan Ketua Pengurus Yayasan Darun Nafi, beliau Bapak Iman Firmansyah, dari panjang umur istiqamah dia. Amin. 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 Pengasuh Pondok Pesantren Darun Nafi Nabila Kiai Abdul Maimun, beliau juga dari panjang umur di sisi hafal mulia dan berkah. Dewan Pembina Yayasan Darun Nafi, Pak Haji Imam, Pak Haji Mukhlisin, pengurus Pondok Pesantren, Kepala Sekolah MTS MA Darun Nafi, para wali-wali santri, wali-wali murid MTS MA Darun Nafi, seluruhnya yang saya hormati dan saya muliakan. Semoga kita bersama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebagai mukadimah, sebagai pembuka kata, mari kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur yang kita terima. Baik. Suaranya dimut. Suaranya apa? Mohon dibuka mute-nya. Bacaan kalimat hamdalah berjamaah. Allah sekaligus menjadi wasilah, menjadi lantaran nikmat-nikmat yang kita terima ke depan akan bisa mudawamah terus-menerus tiada henti-hentinya ila yaumil qiyamah. Suaranya apa? Apa suaranya? Mohon dibuka mute. Apa telepon? Suaranya apa? Ustaz Agus, mute-nya Ustaz dibuka.
Suaranya apa? Apa suaranya? Bersih. Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Oh, udah masuk. Pun. Sampun ya. Sampun. Sampun ya. Para bapak, para ibu, saudara-saudara semuanya, hafizakumullah. Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwasanya hari raya itu ada 4. Hari raya itu ada 4. Yang 2 hari rayanya para malaikat yang tempatnya di atas langit sana dan waktunya malam hari. Kapan itu? Pertama, hari rayanya malaikat yang di atas langit sana waktunya malam, yaitu pas malam nisfus Sa'ban. Yang kedua, pas malam turunnya Lailatul Qadar. Itu hari rayanya malaikat yang 2. Yang 2 hari rayanya orang Islam yang seperti tadi kita maklumi, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi aslinya hari raya itu 4. Hari rayanya malaikat 2, malam nisfu Sa'ban dan malam turunnya Lailatul Qadar. Hari rayanya orang Islam, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Cuma di kalangan Jawa hari rayanya ditambah 1 jadi 5, yaitu hari raya Kupat. Hari raya Kupat. Iku wong Arab iku bingung raya Kupat iki raya apa ya. Para bapak, para ibu, saudara-saudara semuanya, hafizakumullah, di mana saja antum berada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya, dan di antara sekian makhluk ciptaannya ada makhluk yang menjadi pilihannya. Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dalam kitabnya Al-Ghunyah menyatakan sehubungan dengan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk sesuai dengan kehendaknya, dan di antara sekian makhluk yang diciptakan ada 4 makhluk yang menjadi makhluk pilihannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat. Malaikat itu amat sangat banyak sekali. Saking banyaknya jumlah malaikat,
Saking banyaknya jumlah malaikat, tidak ada yang tahu. Malaikat sendiri tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian banyak malaikat, ada 4 malaikat yang menjadi malaikat pilihan Allah. Pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israil. Yang keempat, malaikat Israfil. Jibril, Mikail, Israfil. Allah Subhanahu wa ta'ala punya nabi. Keterangannya nabinya Allah itu ada 124.000 nabi. Adapun nabi yang banyaknya 124.000 nabi itu yang dijadikan rasul. Jadi nabi dan rasul gelarnya ada 313. Cuman yang harus diketahui orang Islam ada 25. 124.000 nabi itu yang menjadi nabi pilihan 4. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi juga ribuan. Kita semuanya maklum bahwasanya sebaik-baiknya umat Islam adalah umat Islam sing menangi hidupnya baginda Rasul yang disebut dengan sahabat. Di antara sekian ribu sahabat yang menjadi sahabat pilihan juga ada 4. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Ya kita kenal gelarnya Khulafaur Rasyidin. Masjid di permukaan bumi juga banyak. Tapi yang menjadi masjid pilihan Allah ada 4. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur Saina. Hari-hari dalam 1 tahun banyaknya 365 hari. Hari-hari dalam 1 tahun itu menjadi pilihan Allah ada 4. Hari Arafah, hari tanggal 10 bulan Muharram, hari Asyura. Yang ketiga, hari raya Idul Adha. Dan yang keempat, hari raya Idul Fitri. Jadi hari Idul Fitri termasuk di antara sekian hari yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Idul Fitri kita menjadi lantaran kita termasuk jadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak-bapak, para ibu, di mana antum semuanya berada, sehubungan dengan acaranya ini halal bihalal, Pondok Pesantren Darun Nafi. Kita semua maklum, kita semua tahu bahwasanya halal bihalal itu kalau dilihat dengan kacamata agama sangat penting dan penting sekali. Halal bihalal itu sing kini yang sini menghalalkan kesalahannya yang sana menghalalkan kesalahannya yang sini, saling menghalalkan, halal-halalan, maaf-maafan. Kalau kata orang Jawa, ran sinepuran, saling ini kalau dilihat di kacamata agama sangat penting. Karena apa? Kalau sampai kita kedahuluan mati, kita tidak sempat halal bihalal sama orang-orang yang pernah kita salahi, ruwet jadinya besok di sana. Bahasanya menurut bahasa dawuh Kanjeng Nabi, maka kita akan tergolong minal muflisin. Kalau minal muflisin baik, termasuk orang yang ikhlas, mukhlisin. Tapi lek kena muflisin, ya orang muflis, orang bangkrut. Na'udzubillah, subhanallah. Itu makanya kita dianjurkan supaya menggalakkan halal bihalal. Maaf, dengan melakukan halal bihalal yang secara tulus,
minta maaf dan memaafkan, itu secara tidak langsung akan merajut ukhuwah, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, atau ukhuwah basyariah. Dan secara otomatis kalau ukhuwah kita itu baik, dalam pengertian yang luas, maka dengan sendirinya barokah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya harapan kita dengan diadakan halal bihalal ini terciptalah ukhuwah, baik ukhuwah itu ukhuwah Islamiyah atau watoniyah atau basyariah, yang pada gilirannya kita semua akan mendapatkan barokah dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Karena ini penting, mari kita fatihai ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kullu bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu pasti punya salah. Tidak ada orang tidak punya salah. Cuma kalimat ini kadang salah pasang. Sampai ada orang bilang gini, ini salah pasang keliru, ini salah kaprah. Kok awake dhewe tidak duwe salah? Manusia biasa. Wong Nabi Adam, Nabi wa Rasul duwe salah kok. Apalagi kita. Itu salah kaprah. Bahkan itu tidak benar itu. Karena apa? Podo-podo salah. Nabi Adam itu salahnya tidak sama dengan kita. Nabi Adam itu punya salah tapi tidak sengaja. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya. Waktu itu Nabi Adam janji oleh Allah tidak boleh mendekati pohon. Nah, mendekati aja tidak boleh, apalagi sampai memetik buahnya. Ayatnya keterangannya fanasia, mokolali, sapa Nabi Adam. Jadi melakukan kesalahan dalam keadaan lali. Padahal menurut syariat kita, melakukan kesalahan lali itu tidak dosa. Satu contoh, maaf, 1 bulan kemarin kita puasa, pulang dari kebun, jam 11 dalam keadaan lapar, haus, lupa. Tahu-tahu ambil piring, habis 2. Enggak rong piring enggak lali. Tapi lek pancen lali, betul-betul lali, enggak masalah. Puasanya enggak batal, bahkan Kanjeng Nabi ku rezeki kanggo kowe terusno. Tapi yang ada di mulut suruh mengeluarkan. Lek panjene lali, enggak batal, enggak dosa. Padahal Nabi Adam melakukan kesalahan, lali, betul-betul lupa. Itu makanya Nabi Adam melakukan kesalahan tidak dosa karena lupa. Tapi kalau kita bolak-balik melakukan kesalahan, tidak lali. Malah keseng ngelali. Kadang diingatin, jangan gitu, itu dosa. Itu bukan muhrimmu, jangan dilihat, itu haram. Jawabannya timbang mubatir. Subhanallah. Salah ada 2. Ada salah hubungannya dengan Allah, ada salah hubungannya dengan sesama manusia. Salah hubungannya dengan sesama manusia akan diampuni oleh Allah dengan melalui halal bihalal. Ukhuwah Islamiyah akan terwujud dengan baik. Maaf kalau kita itu senang minta maaf kalau punya salah, dan kita senang memaafkan. Kalau kita lihat orang-orang yang sempurna-sempurna, melihat orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka itu senang meminta maaf, bahkan senang memaafkan. Bahkan mereka itu belum dimintai maaf, sudah memaafkan. Satu contoh, di Yaman. Itu ada seorang wali,
Pas kumpul-kumpul, lah kok sama orang itu diolok-olok, diejek-ejek. Di hadapan orang banyak. Pulang di rumah cerita sama istrinya, Bu, saya tadi pas kumpul-kumpul orang banyak ada orang ejek-ejek saya, ngolok-ngolok saya begini dan begini. Maaf, karena istrinya istri solihah. Mendengar ceritanya suaminya seperti itu, jawabannya, Mas, orang yang ngolokkan sampean itu sudah sama maafkan. Dia ditegur seperti itu sama istrinya, menangis. Menangis. Kenapa Mas kok menangis? Bu, saya menangis dan menangis karena apa? Hati saya baru memaafkan setelah saya pulang di rumah. Kok enggak tadi saya memaafkan? Waktu di hadapan orangnya. Subhanallah. Itu orang-orang dekat pada Allah senang memaafkan. Walaupun belum minta maaf. Istrinya solihah juga gitu. Sudah dimaafkan Mas. Kalau istri solihah. Tapi kalau tidak solihah. Diam kamu Mas. Kamu diam. Iya deh. Oh kok diam. Ya sudah jadi masalah nanti. Sallallahu Muhammad. Said Ali Zainal Abidin radhiyallahu an, subhanallah, ini cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu cicit Rasulullah yang mempunyai gelar as-sajjad, ahli sujud. Baginda Rasul satu ketika pas kumpul sama sahabat, di situ ada sahabat namanya sahabat Jabir. Waktu kumpul dengan sahabat, di situ ada sahabat Jabir, memang rawinya sahabat Jabir. Ada cucunya yang namanya Sayyidina Husain. Masih kecil, lari-lari. Begitu cucunya masuk kamar, Kanjeng Nabi bilang, Jabir, lebih ya Rasul. Cucu saya Husain itu besok akan punya anak namanya Ali. Padahal masih cucu, masih kecil. Kanjeng Nabi bilang, itu cucu saya Husain. Besok akan punya anak namanya Ali. Di hari kiamat besok, kalau sudah terjadi, ada komando, ada undang-undang, ada panggilan. Orang-orang yang ahli ibadah, bangun, kumpul sini. Maka pertama kali yang bangun adalah cicit saya yang namanya Ali, anaknya Husain itu. Dan Husain itu punya anak, besok namanya, Ali, cicitnya baru. Dan Ali itu besok punya anak namanya Muhammad. Tolong Jabir, besok kamu kalau ketemu Muhammad, salam saya sampaikan. Luar biasa. Kalau wali-wali aja kata orang Jawa, waskito rusak juruni winara, apalagi Gusti kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berganti tahun, subhanallah, betul-betul terjadi apa yang disabdakan baginda Rasul. Sayyidina Husain jadi orang besar, terus beristri, punya anak, diberi namanya Ali. Katanya Jabir, subhanallah, tembus dawuh Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi dawuh besok di hari kiamat ada panggilan, orang-orang yang ahli ibadah kumpul di sini. Pertama yang akan bangun adalah Ali. Gimana Ali besoknya? Ternyata Ali dewasa menjadi orang yang ahli sujud sampai di pikiran as-sajjad. Dia istiqomah wiridanya tiap harinya sholat sunat 1000 rakaat. Luar biasa. Katanya Sayyidina Jabir, subhanallah, tembus dawuh Kanjeng Nabi. Katanya tidak bangun lebih dulu. Dia itu tiap harinya sholat sunatnya aja 1000 rakaat. Wis putune Kanjeng Nabi, ahli ibadah, ahli sholat. Kadang kita mikir, wis duduk putune Kanjeng Nabi. Dijak sholat dari cek angel. Said Ali Zainal Abidin akhirnya punya anak namanya Muhammad yang kita kenal, Muhammad Al-Baqir. Sahabat Jabir paling panjang umur menangi pada Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Waktu orang-orang kumpul, Sayyidina sahabat Jabir bilang, maaf Gus Muhammad, ada salamnya Datuk Panjenengan Rasulullah. Orang-orang pada kaget. Loh, sampean kok bisa nyampaikan salamnya
datuknya Sayyid Muhammad Kanjeng Nabi. Wong kakeknya dia Sayyidina Husain aja masih kecil waktu itu. Gimana? Akhirnya diceritakan seperti itu. Semuanya menggelengkan kepala, subhanallah. Ini termasuk mukjizat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hubungannya dengan pemaaf, ini Sayyidina Ali Zainal Abidin ini luar biasa. Tiap harinya itu di masjid sholat, sunat. Satu ketika ada orang numpang sholat di situ. Nah, habis sholat pulang dari rumah, tahu-tahu wadahnya uang ini tertinggal. Kalau orang dulu kan uangnya kepingan gitu ya. Loh, gimana ini? Terus dia itu ingatnya, wah ini tertinggal di masjid sana itu tadi. Saya tidak mampir di mana-mana kok, di masjid sana. Kembali di masjid, Sayyid Ali Zainal Abidin masih sholat di situ. Maaf, karena hatinya kotor. Orang kalau hatinya kotor itu disuruh husnuzon itu sulit. Gampang suudon. Begitu masuk masjid, saya tadi mampir di sholat, ada orang ini, tidak ada orang lain. Ini masih orang ini di sini. Mungkin ini kelihatan saya pura-pura sholat. Sebetulnya dia pencurinya. Langsung duduk pencuri. Hatinya sudah kotor. Kudu-kudu suudon sama orang. Dia tidak sabar menunggu sholat dengan husuknya. Dia bilang, udah jangan lama-lama gayamu. Maling, cepetan maling. Subhanallah. Bengok-bengok maling, pencuri. Setelah sholat, assalamualaikum. Ada apa Pak? Ada apa? Jangan pura-pura. Kamu yang nyuri uang saya. Uang saya mampir ke sini sholat, tidak ada siapa-siapa cuma kamu. Uang saya tertinggal di sini. Berapa uang sampean? 1.000 dinar. Oh, berapa juta itu? 1.000 dinar. Oh ya sudah, pulang. Ini Pak uangnya. Dia pulang ke rumah, ternyata di rumah ada temannya yang tadi dikunjungi. Dari temannya, uang kok lalian, uang kok pikun, uang lupaan. Ini uangmu kok ditinggal di rumah. Loh, ini tertinggal di rumah antum? Iya. Loh, terus tadi? Nah, ternyata uangnya tertinggal di rumahnya temannya. Akhirnya kembali untuk minta maaf. Sebelum masuk ke masjid, masjid di situ. Tanya, itu siapa orang dia? Oh, itu cicitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Ali. Ya Allah, jadi saya ini nuduh pencuri bersama sama cicit Rasulullah. Ayo masuk minta maaf. Minta maaf. Apa jawab beliau? Sebelum kamu minta maaf, kamu ngolok-ngolokin saya pencuri dan pencuri. Hati saya sudah memaafkan kamu. Sholli ala Muhammad. Hati yang mulia. Sebelum kamu minta maaf, waktu sama ngolok-ngolok pencuri-pencuri, saya sudah memaafkan kamu. Ya terima kasih. Ini uang panjenengan, Apa jawab beliau? Maaf. Mulai tadi saya memberi uang pada kamu, sudah saya niati sodako. Pantangan bagi saya untuk mengambil sodako. Yang sudah saya niati sodako. Luar biasa. Kalau orang jiwanya seperti ini, wah Islamnya di mana akan kokoh dan barokah akan dihujankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bercerita seperti itu, harapan saya semoga kita dapat barokah beliau, entah berapa persennya bisa meniru beliau menjadi jiwa pemaaf, bukan jiwa pendengki, bukan jiwa pendendam. Amin, amin ya Rabbal alamin. Maaf, di Jeddah itu ada seorang ulama besar namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf itu temannya abahnya Habib Syekh. Katanya Maimun mursid sholawat. Habib Syekh Solo itu katanya Maimun mursid sholawat. Jadi abahnya Habib Syekh namanya Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf. Ini punya teman namanya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Umurnya sama, namanya sama, marganya sama, yang memberi nama orangnya sama.
Saya bilang umurnya sama, maaf, abahnya Habib Abdul Qadir, kakeknya Habib saya, waktu punya anak kecil, laki-laki, minta nama kepada pengarang Sibtu Duror, Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi dimintai barokah nama untuk putranya yang baru lahir. Malamnya itu Habib Ali Al-Habsyi ngimpi didatangi Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena malamnya ngimpi dirawi Sultan Syekh Abdul Qadir Jilani, itu makanya anaknya Habib Abdurrahman diberi nama Abdul Qadir, abahnya Habib Syekh. Di hari itu juga ada datang lagi Habib Ahmad minta nama anak, juga diberi nama Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, cuma tempatnya di Jeddah. Dia itu subhanallah hatinya berlian. Kenapa saya bilang hatinya berlian? Habib Ali Al-Jufri Yaman bercerita, waktu dia nyantri di sana, diajak bepergian naik mobil. Dia di belakangnya bawa tasnya, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf bawa tasnya. Mobil mau berangkat, ada orang manggil, "Beb, beb, beb." Akhirnya mobil berhenti, orangnya itu mendekat, "Beb, minta barokah doa, Beb, untuk begini-begini, Beb." Berdoa, Beb. Pintu dibuka. Setelah berdoa, orang yang di luar nutup pintu mobil. Dia tidak tahu kalau tangannya Habib Abdul Qadir bin Ahmad masih di pintu. Dia tutup ceprot. Subhanallah. Tapi dia tidak sambat. Dia diam. Mobilnya mau berjalan, panggil-panggil lagi nih. "Beb, beb, beb, berhenti, Beb. Ada yang tertinggal, Beb. Minta doanya, no, Beb. Gini-gini, Beb." Pintu dibuka. Habib doa. Begitu tangan diangkat, darah bercucuran. Begitu darah bercucuran, diturunkan sama Habib. Biar tidak kelihatan ini. Orang yang nah gitu, setelah doa, tutup pintu, berangkat. Ini Habib Ali Zainal Abidin, santrinya belakangnya tanya, "Beb, kenapa tangan antum ini, Beb? Hancur tangan antum, kenapa ini?" Tadi orang itu minta doa yang pertama, pintu ditutupkan, dia tidak tahu kalau tangan saya di pintu. Loh, saman kok diem, Beb? Tangan sama sampai seperti kok diem, sama kok tidak sambat. Saya tidak sanggup bayangkan. Kalau saya sambat, saya bilang, aduh, saya tidak sanggup bayangkan. Kayak apa bingungnya orang itu, dia merasa bersalah, bingung dia itu. Saya tidak mau bikin bingungnya orang. Ya Allah, padahal dia menyakiti. Jiwa kalau sudah berlian seperti itu. Bahkan Habib Jindan, Jakarta, bercerita, ini Habib Abdul Qadir ini, pernah satu ketika ada undangan di daerah Arab sana, ada undangan, Pak. Nah, dia bahkan ceramah, karena ada halangan di perjalanan, waktu mau idul sana belum rawuh, akhirnya diisi dengan orang lain. Subhanallah, pertengahan mengisi, orang lain itu sebagai badalnya, Habib Abdul Qadir datang. Lah kok ini penceramah ini jelek-jelekan Habib Abdul Qadir? Di depan orang banyak. Menjelek-jelekan. Nah, ringkasnya cerita, setelah ceramah pertama selesai, tuan rumah mempersilahkan untuk Habib Abdul Qadir berceramah. Mungkin kalau kita, wah kesempatan emas sih. Kesempatan emas sih. Aku mau dikepuk, saya ganti aku. Betul. Kalau kita, subhanallah, begitu dia nyambut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dengarkan ceramahnya baik. Ya Allah. Padahal isi ceramah menghujat, menjelekkan beliau. Kok dia komentar, tadi ceramahnya baik. Karena ceramahnya baik, tidak perlu saya lanjutkan. Sudah cukup. Mari kita doa. Allah, hatinya berlian. Ada seorang ulama bilang, hati ini seperti gelas ini. Kalau gelas ini isinya air putih, terus kena goncangan, yang keluar air putih. Maaf, kalau air ini isinya kotoran, air peceren, pas kena goyang, yang keluar air peceren.
Hati kalau berlian seperti hatinya orang itu, yang saya ceritakan, hati berlian, kena goyang, kena anu, yang keluar ini baik. Coba kalau hatinya ini isinya kotor, yang keluar kalimat-kalimat yang luar biasa. Jadi kita akan bisa merajut ukhuwah yang akan menimbulkan barokah, dan barokah kalau kita berangkat dari hati kita saling memaafkan, tidak ada dendam di antara kita. Semoga keterangan singkat ini ada manfaatnya fitini wa dunya wal akhirah, khususnya ada manfaat dan barokah untuk pondok pesantren dan anak-anak didik pondok pesantren Darun Nafi. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran wal afa minkum wallahul muwaffiq lima yardha wa yuhib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tausiah dari Bapak Kiai Nur Sholah dilaksanakan. Semoga Bapak Ibu Ustadz sekalian dapat mengambil hikmah untuk acara selanjutnya, yaitu doa pada Bapak Kiai Abu Maimun. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in kiram wa ila hadrati Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Azrail wa hamalatil arshi wa ala malaikati wal muqarrabin wa ala jamil anbiya mursalin alaihim wassalatu wassalam subhana haudil jamil al-awliya ta'ala mudassarifin khususan la haula di Zaidul Ghaus Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa syidil jahi al-Imam Qubi Abil Hasan Ali Sadil radhiyallahu anhu wa syidil jadil Arab Abi Abdullah ibn Malik radhiyallahu anhu wa syidil jahi wujatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu anhu Syekh Auliya wal ulama wa syuhada wa salaha wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa fuqahum wa masyaykhina masyaykhim wa fuqahum hisan ihwanina bima'hadi Darun Nafi ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manabas sholihah wa ala sholihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakirin hamdan wa'afin 'amu yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahir rahmatil 'adada bi 'alamin salatan da'imatan bidawami mulkina ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhan rabbiyal 'aliyyil 'alal wahhab. Allahumma ya Allah ij'al jam'an hada jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'zumah wal ja'al fina wa la ma'ana zakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ya Allah alif baina qulubina. Allahumma ya Allah alif baina qulubina waslih data bainina waslih data bainina waslih data bainina wastur auratina wa amin ra'atina min aqlina wa la tahdahna baina yadik wa la tahdahna baina yadik. Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah injalna wa waladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ami wa al-khair wa al-istiqamah wa jalna wa yakum min al-syarri wa al-buir wa al-ma'asiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا الله ارزقنا حسن الخلق اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم رمضان يا كريم والله موفق لكم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara halal bihalal Pondok Pesantren Darun Nafi dan keluarga besarnya telah dilaksanakan dan penuh hikmat. Semoga mendapatkan rahmat hidayah dan barokah dari apa yang telah kita laksanakan. Bapak Ibu, untuk acara ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, videonya mohon dibuka. Kita ada acara sesi foto bersama di Zoom. Ya, mohon dibuka foto videonya semua. Kita akan ambil screenshotnya ya. Mbak Andi, Abah, Lina, Maul. Oke. Ustazah Andi, coba dibuka semuanya dulu. Dibuka dulu. Ya. Nur Amalia Fazia. Moga dibuka. Oke, kita ambil yang screen satu dulu ya. Jadi ini ada dua kali pengambilan. Baik, yang saya ambil yang screen satu dulu. 1, 2, 3. Oke, satu lagi, tolong dibuka halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita ambil satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, cukup Pak Indi, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, dari Abah, monggo kalau mau live dipersilahkan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan atau diskusi Bapak Ibu dari orang tua. Dipersilahkan. Tidak ada. Kalau tidak ada, ditutup saja Pak Yud. Ada yang perlu disampaikan Bapak Ibu wali santri? Monggo dipersilahkan. Mungkin 3 pertanyaan saja, monggo. Kalau tidak ada, nggak apa-apa Pak Yud, kita tutup saja. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung di sini. Semoga tetap selalu menjaga kesehatan. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik. Terima kasih dari kami. Sampai ketemu lagi di kesempatan tatap muka lagi.
di Pondok Darun Nafi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Bapak Ibu sekalian. Acaranya langsung dengan baik. Terima kasih. Izin pamit untuk semua. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi lain waktu. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Pak Yudi mau bikin pantun katanya. Rencanaku mau bikin jargon. Yo, sebentar. Sebentar. Mungkin sudah. Apa nama jargonnya?